Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan membahas tentang nomor 1A2. Perkenalkan saya Asnagit Cynthia dengan NIM 173, dengan rekan saya Salsabila dengan NIM 9, Afiana dengan NIM 12, dan Mayang dengan NIM 34. Persoalan studi kasus pada A2 adalah sebuah bola berpori berjari-jari R out dengan porositas epsilon. Mula-mula porinya penuh berisi larutan A dengan konsentrasi CaIn. Mulai suatu saat bola dicelup dalam larutan A yang memiliki konsentrasi CaF sehingga terjadi difusi ke arah radial di dalam bola. Koefisien perpindahan massa antara permukaan bola dan cairan adalah Kc. Tentukan konsentrasi A dalam larutan di dalam pori sebagai fungsi posisi dan waktu secara numeris serta hitung pula persentase A tersisa dalam bola pada berbagai waktu. Difusivitas efektif A dalam pori DE. Diketahui R out-nya 4 cm, epsilon 0,6, CaI 0,01 gram mol per cm kubik, CaF 0,002 gram mol per cm kubik, Kc 0,01 cm per detik, DE-nya 0,001 cm pangkat 2. Berikut merupakan persamaan diferensial yang berlaku. Kondisi batasnya adalah R sama dengan 0, CA-nya sama dengan CA0 dengan D kuadrat CA per DR kuadrat sama dengan KA per 3 DE CA. Dengan persen tersisanya dengan rumus seperti ini, dan ada berlaku kondisi batas pada pusat bola I sama dengan 0 seperti ini, bola terluarnya seperti ini, dengan M-nya seperti ini. Dan terkait tentang analisis penyelesaian masalah akan dijelaskan oleh rekan saya Salsabila. Selanjutnya, persamaan diferensial ini dapat diselesaikan dengan pendekatan finite diferensial untuk penurunan CA terhadap R menggunakan pendekatan center. Untuk penurunan CA terhadap T menggunakan pendekatan forward, sehingga menghasilkan 1 per delta R kuadrat CAI plus 1, J plus 1 min 2 CAI, J plus 1 plus CAI min 1, J plus 1 di plus 2I per 2 RI CAI plus 1, J plus 1 dikurangi CAI min 1, J min 1, J min 1 sama dengan porositas per DE delta T CAI, J plus 1 min CAI, J. Kemudian dari persamaan finite difference yang didapat disubstitusikan ke persamaan awal akan didapat persamaan yang di blok warna kuning ini. Untuk pada elemen volume diberi RI koreksi dengan delta sehingga menjadi delta RI, sehingga persamaan akhir yang didapat yaitu ini 1 plus 2 per T CAI plus 1, J plus 1 ditambah min 2 min 2 per I CAI, J plus 1 plus CAI min 1, J plus 1 sama dengan min M CAI, J. Kemudian untuk mengetahui kondisi batas pada R0 CA0 kemudian diberi kondisi batas disubstitusikan ke persamaan awal untuk mendapatkan T menjadi DCA diganti dengan KA ini, kemudian persamaan juga menjadi persamaan diferensial dengan variabel yang sudah dipisahkan, kemudian dimasukkan kondisi batasnya pada T sama dengan T, CA sama dengan CAF, hingga T sama dengan 0, CA sama dengan CAIN ini. Kemudian akan didapat nilai T sebanyak 1672,407 detik. Karena sudah didapat batas awal dan batas akhir untuk T dan juga R, maka bisa dihitung delta T dan delta E pada kasus ini. Kami akan mengambil segmen sebanyak 4, sehingga didapat delta T sebanyak 418 dan delta R sebanyak maaf, ini seharusnya delta R sebanyak 1. Untuk menghitung M yang sudah diketahui rumusnya dan masukkan angka, didapat nilai sebanyak 1435. Kemudian kita akan membuka tabel finite diferensial dengan memasukkan batas yang telah diketahui pada T sama dengan 0, X sama dengan 0, CA sama dengan CAIN, yaitu 0,01 pada R sama dengan R, CA sama dengan CAF yaitu 0,02. Jadi pada membuat tabel ini yang sudah diketahui yaitu garis sebelah kiri, sebelah atas, dan paling kanan. Kemudian kita akan menghitung kolom yang masih kosong. Jadi persamaan yang didapat tadi dicari pada setiap I dan J yang belum diketahui, maka persamaan tadi menjadi contohnya I sama dengan 1, J sama dengan 0. Ini nanti dimasukkan dari persamaan yang awal ini dengan rumus ini. Sehingga nanti kita dicari setiap I dan J-nya akan memenuhi tabel ini. Kemudian langsung dilanjut dengan I2, I3 dengan J tetap 0 akan didapat sistem persamaan yang didapat kemudian diselesaikan salah satunya dengan metode Cramer sehingga menghasilkan CAI, 1 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu menghitung persen A sisa dengan metode trapezoidal dan Simpson 1/3. Silakan dijelaskan oleh Mbak. Selanjutnya adalah menghitung A tersisa dengan metode trapezoidal dan Simpson 1/3 row. Di sini memakai A tersisa dalam bentuk persen sama dengan rumus sebagai berikut dengan batas seperti ini. Pada kondisi batas J sama dengan 0, T sama dengan 0 pada pusat bola, J sama dengan 0 dengan rumus tersebut didapatkan CA 0,05804. Pada titik terluar dengan I sama dengan N dan N sama dengan 4 dengan rumus sebagai berikut didapatkan hasil CA 4,0 sama dengan negatif 0,00236. Selanjutnya akan mencari segmen dengan rumus sebagai berikut didapatkan hasil negatif 0,01510 dan selanjutnya dibuat tabel seperti gambar tabel berikut. Selanjutnya berhitung dengan metode trapezoidal dengan rumus sebagai berikut didapatkan I sama dengan 0,25011. Didapatkan A tersisa dalam bentuk persen pada T sama dengan 0 yaitu 7503,739. Selanjutnya metode Simpson 1/3 dengan rumus sebagai berikut didapatkan I sama dengan 0,271813 dan A tersisa pada T0 sama dengan 8154,39. Selanjutnya pada J sama dengan 1 dan T 418 pada pusat bola didapatkan CA 0,1 0,04604. Pada kulit terluar I sama dengan N sama dengan 4 didapatkan CA 4,1 0,00009387. Selanjutnya pada segmen CA sama dengan rumus sebagai berikut didapatkan negatif 0,01149. Selanjutnya dibentuk tabel dengan seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya dihitung dengan metode trapezoidal dengan rumus sebagai berikut didapatkan I sama dengan 0,23156 dengan A tersisa sama dengan 6946,8.
Selanjutnya dihitung dengan metode Simpson 1/3 dengan rumus yang tertera, didapatkan I sama dengan 0,24684 dengan A tersisa sama dengan 7405,2. Selanjutnya pada J sama dengan 2 dan T sama dengan 8/6 pada pusat bola didapatkan CA 0,2 0,05265. Pada kulit terluar I sama dengan N sama dengan 4 didapatkan CA 4,2 sama dengan 0,00128369. Selanjutnya dihitung segmen dengan rumus sebagai berikut sama dengan men 0,01284. Selanjutnya dibentuk tabel seperti di bawah ini. Lalu dihitung dengan metode trapezoidal seperti pada rumus ini, didapatkan I sama dengan 0,28518 dengan A tersisa sama dengan 8555,4. Selanjutnya dihitung dengan metode Simpson 1/3 row, didapatkan I sama dengan 0,30144 dengan A tersisa sama dengan 9043,2. Selanjutnya pada J sama dengan 3 dan T sama dengan 1254 pada pusat bola didapatkan CA 0,3 sama dengan 0,05754. Pada kulit terluar I sama dengan N sama dengan 4 didapatkan CA 4,3 sama dengan 0,00304412. Selanjutnya hitung segmen CA didapatkan nilai negatif 0,01362. Lalu dibentuk tabel seperti pada tabel di bawah ini. Lalu dihitung menggunakan metode trapezoidal dengan rumus di bawah ini didapatkan I sama dengan 0,23796 dengan A tersisa sama dengan 7138,8. Simpson 1/3 row didapatkan I sama dengan 0,2324 dan persen A tersisa didapatkan 69,72. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hasna. Untuk mengecek hasil atau penyelesaiannya sebenarnya secara analitik, yang pertama kita harus mengidentifikasi persamaan dan juga kondisi batasnya. Di mana persamaan diferensialnya merupakan yang sudah tertera, kemudian kondisi batasnya yang sudah diketahui di soal. Kemudian cara yang kedua adalah kita pisahkan variabel dengan mengasumsikan CART sama dengan RT sama TT. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial, misalkan kedua sama dengan konstanta, lambda sehingga persamaan didapatkan seperti itu. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah solusi untuk di bagian temporal atau TT, persamaan untuk TT menjadi TT per TT sama dengan lambda DE per epsilon. Solusi umumnya seperti ini. Dengan menggabungkan solusi yang ada dan juga memasukkan kondisi batas dengan R sama dengan 0, CA sama dengan CA0, maka akan dihasilkan seperti ini. Kemudian untuk solusi akhirnya tertera pada layar yang akan dihasilkan pada R sama dengan 0, T sama dengan 0, definisi R sama dengan 1, T 418 sama dengan sekian, R2 T 836 sekian, R3 T 1254 sekian, R4 T 1672 sekian. Untuk mencari error pada metode finite difference atau implisit, kita harus mencari dengan rumus persen error sama dengan mutlak analitik min numerik per analitik dikalikan dengan 100%. Error pada T 418 itu adalah sekian persen, T pada 836 adalah sekian persen, dan T pada 1254 adalah sekian persen. Kemudian error pada T sama dengan 1672 adalah sekian persen. Kemudian untuk Excel-nya akan dijelaskan lagi. Oke, jadi di sini saya tampilkan penyajian dalam Excel yang menggunakan metode finite difference dan perhitungan ini menggunakan metode Kramer untuk T sama dengan 418, CA1,1-nya min 0,00149, CA2,1-nya 0,00542, CA3,1-nya 0,00559. Dan untuk T yang 836, CA1-nya itu CA1,2-nya min 0,00230 dan CA2,2-nya 0,00277 dan CA3,2-nya 0,00341. Jadi CA rata-rata pada T 836 adalah 0,00389. Untuk T sama dengan 1254, CA1,3-nya min 0,00020 dan CA2,3-nya 0,00231, CA3,3-nya 0,00259, maka CA rata-rata pada T 1254 adalah 0,00470. Untuk T1672, CA1,4-nya min 0,00137, CA2,4-nya 0,00095, CA3,4-nya 0,00114, maka CA rata-rata pada T167 adalah 0,00072. Kemudian kita buat tabel mengenai data terhadap dari berbagai waktu. Kami lampirkan juga grafik hubungan antara CA dengan T. Grafik yang dapat seperti ini karena kami mengambil segmen yang sedikit. Kemudian perhitungan metode trapezoidal dan Simpson seperti Garul menggunakan Excel-nya. Jadi untuk metode trapezoidalnya menggunakan rumus yang tertera di sini. A persentase Simpson seperti Garul pada T418 menggunakan trapezoidal. Untuk metode Simpson seperti Garul T418 yang didapat 7405,2. 36 metode Simpson seperti Garulnya 9043,2. Lalu yang T1254 persentase tersisanya 7138,8, yang Simpson seperti Garulnya 7516,8. Maka kami tampilkan grafik hubungan metode trapezoidal dan Simpson seperti Garul terhadap waktu. Untuk garis biru ini adalah persentase A sisa menggunakan trapezoidal dan yang orange adalah persentase A sisa menggunakan Simpson. Selanjutnya ada ulasan pembahasannya. Jadi metode finite difference ringga adalah salah satu metode numerik yang dapat digunakan untuk menghitung diferensial parsial atau hampiran turunan. Nah, metode trapezoidal atau trapesium ini menggunakan rumus yang di bawah ini. Sedangkan kaidah Simpson ini merupakan turunan dari metode Newton-Cotes yang didefinisikan pada persamaan di bawah ini. Lalu hasil dari konsentrasi A di berbagai waktu kami tampilkan dalam bentuk tabel di bawah ini. Dan dari tabel di atas dapatkan error pada T sama dengan 418, 836, 1254, 1672 seperti yang kami tampilkan di sini. Jadi berdasarkan data yang telah dilampirkan pada finite difference implisit, error yang paling kecil didapat pada waktu T sama dengan 1672. Nah, dari perhitungan secara analitik dan numeris yang telah dilakukan didapatkan bahwa hasil persentase A sisa pada Simpson seperti Garul berdasarkan waktu ini lebih besar dibandingkan persentase A sisa pada metode trapezoidal. Nah, didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. Berikut ini tabel yang kami lampirkan. Sekian presentasi dari kelompok kami.